Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dengan saya Moga warahmatullah. Abadi. Nah, hari ini kita masih berbicara tentang turunan. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang turunan. Yang pertama tingkat tinggi, nanti akan diberi contoh. Yang selanjutnya ada membicara tentang turunan implisit, tapi tidak dibahas secara rinci, hanya diberitahu. Dan yang selanjutnya ada yang ketiga tentang penggunaan turunan, itu pun hanya sekilas saja, tidak diberikan contoh. Itu karena setelah lebaran nanti kita materinya integral. Nah, karena materi integral cukup banyak juga memerlukan waktu. Oke, memasuki materi yang pertama, yaitu tentang turunan tingkat tinggi. Nah, kita bisa melihat di sini. Bisa diperhatikan ada beberapa cara penulisan. Ada 3 cara penulisan seperti ini. Yang pertama, di sini F accent notation. Ada turunannya ditulis menggunakan F accent. Yang turunan pertamanya itu F aksen X, turunan keduanya F aksennya ada 2, X. Yang ketiga, F aksennya ada 3, X. Yang keempat dan selanjutnya itu tidak menggunakan aksen, tetapi menggunakan 4 dan selanjutnya. Angka ya, turunan keempat tapi dikurungin. Itu yang pertama. Yang kedua, notasi Y aksen. Y aksen adalah sebagai fungsi ya. Ini seperti tulisan sini. Nama kalau fx adalah nama dari fungsi f, fungsi g, dan selanjutnya. Kalau y itu sebutan fungsi. Itu kalau penggunaannya kenapa y sama dengan bla 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 x-an kayak gitu. Itu karena seringnya kita menggunakan dalam penggambarannya dalam diagram Cartesius, yaitu sumbu f, sumbu x sama sumbu f. Sumbu f adalah variabel terikatnya, sumbu x adalah variabel bebasnya. Ketika diberikan, misalnya ketika diberikan 3, menghasilkan y-nya 4. Ketika diberikan x-nya 4, y-nya 3, 5, dan selanjutnya. Sehingga penulisannya penamaan y sama dengan itu, salah satunya karena itu. Jadi itu bukan nama fungsi, tapi itu juga salah satu penulisan dari persamaan yang biasanya persamaan itu adalah sebuah fungsi juga, gitu. Nah, dalam turunan tingkat tinggi penulisannya seperti ini. Untuk turunan pertama itu Y aksen sama dengan. Turunan kedua, Y aksennya ada 2 sama dengan. Y aksennya ada 3 sama dengan, dan selanjutnya. Itu penulisan yang kedua. Penulisan yang ketiga adalah denotation atau notasi D. Seperti yang kemarin juga, ini sudah ada contohnya untuk turunan yang satu atau satu kali diturunkan. Seperti di sini, derivatif Y dengan variabelnya X. Itu turunan pertamanya. Turunan keduanya, dxy, 2-nya tetap ditaruh di atas seperti D pangkat 2. Dan turunan ketiganya, D3. Dan turunan keempatnya, derivatif Y, variabel X, keempat, seperti ini. Jadi menggunakan angka semua tanpa menggunakan aksen. Atau notasi yang keempat, Leibniz notation, dy dx. Itu penulisannya yang pertama dy dx. Penulisan yang kedua, d pangkat 2 y per dx pangkat 2. Ini maknanya turun kedua nih, d pangkat 2 itu derivatif kedua dari fungsi y. Seperti itu. Oke. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita coba menggunakan contoh. Semoga tidak lama.
Contoh yang pertama, saya menggunakan fungsi yang mudah saja supaya cepat. Seperti ini. Kita ketahui misalnya contohnya, cari turunan ke 7 dari fungsi berikut. Fx. Nah, sekarang turunan pertamanya apa? Berarti F aksen. F aksen X turunan dari sin X adalah cos X. Cos X, ya betul. Itu turunan pertamanya. Turunan keduanya, turunan dari cos min sin. Ya, tepat sekali. Turunan kedua dari itu adalah min sin. Oke. Turunan ketiganya, berarti aksennya ada 3. Turunan dari min di sini. Kita tulis dulu min. Turunan dari sin cos. Ya, betul. Cos. Sehingga turunan ketiganya adalah min cos X. Sekarang kita cari turunan keempat. Kita turunan keempat penulisannya tidak menggunakan aksen lagi. Nanti kalau misalnya pakai aksen lagi panjang banget. Turunan ke-10. F, aksen. Malah bingung hitung aksennya ada berapa, repot dan berkemungkinan salah. Sehingga seperti pangkat. Itu derivatif keempat dari fungsi fx adalah turunan dari min. Turunan dari cos min sin. Sehingga min sin. Min dikali min positif. Akhirnya balik lagi sin. Seperti itu. Turunan kelima berapa? Berarti turunan kelima. Turunan dari sin adalah cos. Oke. Turunan ke-6 adalah turun dari cos. Oke, min sin. Dan yang terakhir, turunan ke-7, turunan dari min sin, turun dari min, tetap min, turun dari sin adalah cos. Selesai. Ini caranya. Tetapi ada juga turunan yang menjadi sedikit atau menjadi banyak. Contohnya, tapi saya agak males. Di sini pakai DY, DSNY kita lewat saja contohnya. Yang ketiga, contoh dari misalnya cari turunan keempat dari Y sama dengan, nah ini ada banyak, ini hasilnya jadi banyak. Sebentar, karena ini jadi banyak. Oke, contohnya sin X dikali cos X. Ini. Moga-moga kuat. Jawab. Kita nyari DY dx-nya. DY dx. DY dx sama dengan, kayaknya nggak sampai keempat ini. Turunan dari sin cos adalah, ya, ini menggunakan aturan perkalian. Aturan perkalian dari turunan adalah seperti soal tes ya. Turunan yang depan dikali yang belakang ditambahkan yang depan dikali turunan yang belakang. Oke, seperti turunan sin X adalah cos X.
dikali cos X, baru ditambahkan dengan sin X dikalikan dengan turunan dari cos X, yaitu min sin X. Min sin X. Oke. Kita rapikan dahulu. Cos X karena ini sin X, jadi kurungnya saya buka. Negatifnya negatif kali positif negatif. Sehingga di dalam negatifnya sudah hilang, tinggal sin X. Oke. Yang selanjutnya turunan keduanya. Turunan kedua atau di sini D pangkat 2. D pangkat 2 dan X-nya pun pangkat 2. Seperti contoh di atas ini. Tram. Nah, seperti itu. Pangkat 2. Fungsi ini bisa kita rapihkan menjadi cos X dikali cos X, cos kuadrat X. Ya, sepertinya saya mulai merasakan sin kali sin X. Merasakan kecurigaan karena ini jawabannya akan panjang. Ya, kita coba saja. Kita coba saja. Yang salah penulisan kita. Nah, ini masih DDX di sini. Belum terjadi turunan lagi. Nah, seperti ini. Oke, sehingga kita dapatkan turunan dari cos X pangkat 2. Sehingga jawabannya adalah 2 cos X 2 cos X, karena cos X di sini pangkat 1, dikali turun dari cos X adalah sin X. Nah, itu turunan keduanya. Untuk sin X, sinnya lupa saya, belum menghapus ini. Turun dari sin X pangkat 2, yaitu 2 sin X. Saya copy dari sini dulu. 2 sin X. Sebentar. Kenapa ini? 2 sin X pangkat 1 dikalikan turunan dari sin X, yaitu cos X. Ini salah. Di sini ada turunan dari cos itu min sin ya. Saya lupa min sin di sini. Benar tadi. Sudah. Yaitu turunan kedua. Turunan ketiga bagaimana? Akan tambah banyak, saudara-saudara. Kita tulis dulu turunan ketiga. Oke. Turunan dari 2 tetap 2. Turunan dari cos X dikali sin X. Saya di sini saya membuat kurung saja supaya besar. Oke, makanya di dalam kurung sini. Turunan cos X dikali min sin X. Yang pertama turun dari cos adalah sin. Sin dikali sin X dikalikan, ini sepertinya salah. Sin X dikalikan dengan sini yang kanan, yaitu min sin X. Dikalikan min sin X.
Dan ini perlu menggunakan kurung supaya tanda negatifnya lebih terlihat jelas. Oke, sin X dikali min sin X, lalu ditambah, karena ini perkalian ditambah cos X, sepertinya angka 2-nya mau ditaruh di dalam atau di luar ya? Di luar aja ya, supaya gampang hitungnya. Turun cos X terlebih dahulu, lalu dikalikan dengan turunan dari sin X, min sin X maksudnya berarti cos X dikali min berarti min cos X. Pakai kurung saja. Cos X. Selesai untuk ruas kiri. Kita ruas kanan. 2 sin X. Ini saya ganti menjadi kurung siku saja kalau begitu. Supaya terlihat jelas. Ini. Sekarang yang sini pun kita ganti menggunakan kurung siku. Saya hapus dulu. Ini. 2 dikali kurung siku. Kalau 2-nya di luar nggak diikut diturunkan, kenapa? Karena 2 dikalikan sebuah fungsi turunannya ya 2 dikali turunan fungsi itu sendiri. Seperti yang udah kita bahas di masa lalu. Sehingga saya tidak mengikutkan 2 diturunkan. Oke, kita lanjut di sini. Turunan dari sin cos X dikali cos X yang ini. Cos X. Oke. Selanjutnya ditambah sin X dikali turun cos X. Sin X dikali turunan cos X. Turunan cos X adalah min sin X. Biar nggak lari kita kasih kurung min sin X. Oke. Sepertinya kita sampai turun ketiga saja. Biar gampang soalnya diganti. Oke. 2 sin X, bla bla bla, sampai di sini cos X, sin X. Selesai. Kita rapihkan ini terlebih dahulu. Sin X dikali sin X berarti min sin kuadrat X. Min sin kuadrat X. Min sin kuadrat X. Oke. Cos X itu positif kali negatif, negatif. Cos X kali cos X itu pertama cos kali negatif ya, negatif. Cos X kali cos X menjadi cos kuadrat X atau cos X dikuadratkan. Oke. Cos X kuadrat. Cos X kuadrat dikurangi 2 cos X kali cos X, cos kuadrat X. Nah, saya tinggal copy saja di sini. Ditambah sin X dikali sin X. Positif sin X dikali negatif berarti negatif. Sin X dikali sin X, sin kuadrat X. Kita ganti ini. Selesai. Hasilnya adalah turun ketiganya adalah 2 dikali min sin kuadrat X dikali min cos kuadrat X. Oh, ini bukan dikali ya, dikurangi. Min sin X, min selanjutnya 2 dikali cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X. Itu turunan ketiganya. Ini masih bisa disederhanakan atau dengan bentuk yang lain. Intinya kalau bentuk seperti ini, soalnya sedikit, turunannya semakin banyak, jawabannya semakin banyak. Jadi ada nanti kalau misalnya saya iseng memberikan soal yang seperti ini, salah satunya untuk belajar, yang keduanya untuk ngerjain, bisa. Oke.
Itu save terlebih dahulu datanya. Yang selanjutnya DYDX. Oh, ini tuh menggunakan contoh DYDX. Sekarang DXY. Contoh 3. Contoh 3. Misalnya, cari turunan keempat dari Y sama dengan, biar gampang, misalnya X kuadrat, jangan, X pangkat 5 ditambah 2X pangkat 3 dikurangi 4, misalnya ini. Jawab. Kita menulis turunan ini menggunakan notasi dx, dxy. dxy. Seperti ini. Sebentar. Ada yang tertinggal. Nah, seperti ini. Y-nya seperti itu, dxy-nya berarti turunan X pangkat 5, 5X pangkat 4. Turunan dari 2X pangkat 3, 2 kali 3, 6. 3 kurangi 1, 2. Turun dari min 4, turunan dari angka ya 0. Ini turunan pertamanya. Turunan keduanya, dx ininya notasinya kita rubah terlebih dahulu. Seperti ini. dx turunan kedua. 5 kali 4, 20. 4 dikurangi 1, 3. 6 kali 2 hasilnya 12. Pangkatnya menjadi 1. Oke. Itu turunan kedua. Bagaimana dengan turunan ketiga? Kita coba saja. Turunan ketiga. Y 20 kali 3, 60. 3 dikurangi 1, 2. Sehingga pangkat 2. X pangkat 1. Pangkatnya dikurangi 1 jadi 0 atau 1. Sehingga hilang X-nya. Tinggal 12-nya. Turunan keempatnya. Bagaimana? Turunan keempat. 60 kali 2, 120. X pangkat 1. Atau tidak pakai pangkat juga tidak apa-apa. Turunan dari plus positif 12 adalah 0. Sehingga turunan dari Y. Turunan kelima dari Y sama dengan X pangkat 5 ditambah 2X pangkat 3 dikurang 4 adalah 120X. Kita rapikan saja, tidak usah menggunakan pangkat S-nya. 120X. 120X. Oke. Itu bukan keempat, Pak. Kenapa? Itu bukan keempat. Iya, turunan keempat. Oh iya. Ini turunan ke 1, kedua, ketiga, ini keempat. Karena penulisannya di sini ada X pangkat 1, saya rapikan pangkat 1 tidak saya tulis seperti biasa orang juga menjadi 120X. Ini hanya merapihkan. Ya, jawabannya seperti ini. Itu turunan tingkat tinggi. Intinya turunan tingkat tinggi adalah sebuah fungsi yang diturunkan lagi menjadi banyak. Seperti itu. Itu materi yang menginjak materi yang selanjutnya adalah tentang turunan implisit. Sebentar, saya menjelaskan sedikit turunan implisit itu seperti apa. Jadi sebenarnya terlewat. Nah, implicit differentiation. Seperti ini. Ini jika menggunakan bukunya Parcel. Ini jika menggunakan bukunya Stewart.
Kayaknya tulisannya lebih jelas di Stewart. Coba seperti ini. Perasaan saya ada. Implisit. Nah, seperti ini. Turun implisit. Kalau biasanya turunan yang tadi kita pelajari itu menjadi bercala di sini. Y sama dengan bla 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 sehingga turun dari Y aksen, yang kanan diturunin. Terus yang sebelah kiri dikasih tanda turunan, kanan yang diturunin. Tetapi dalam di implisit, turunan implisit itu semuanya diturunin. Jadi tulisannya semuanya diturunin. Nah, ini lebih jelas di parsel sini. Contohnya di sini, saya perbesar sedikit. Kita akan menurunkan Y pangkat 3 ditambah 7Y ditambah X pangkat 3. Contohnya di sini ada permasalahan yang mengharuskan kita menggunakan turunan implisit apa? Y-nya ada dua suku yang mengandung Y. Biasanya Y sama dengan bla bla bla. Jadi Y-nya ada satu. Y sama dengan 3X. Y sama dengan X pangkat 3. Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 2X ditambah 1. Yaitu Y-nya hanya ada satu. Di sini Y-nya ada dua. Nah, salah satunya ini yang memaksa kita menggunakan turunan implisit. Seperti itu. Sehingga tiga suku ini, suku pertama, suku kedua, maaf, salah. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, itu masing-masing diturunkan. Seperti ini. Suku pertama diturunkan. Derivatif fungsi Y pangkat 3 diturunkan. 7Y diturunkan. Jadi D 7Y dx. Derivatif dari 7Y terhadap variabel X. Derivatif X kuadrat terhadap variabel X. Dan selanjutnya diturunkan masing-masing dan didapatkan turunan implisitnya. Itu turunan implisit. Itu Pak izin tanya, Pak. materi yang selanjutnya. Ini nanti dipelajari masing-masing Mau karena izin tanya, Pak. waktunya sebentar lagi dari 40 menit waktu yang diberikan oleh Zoom adalah penggunaan, maksudnya aplikasi dari turunan. Jadi penggunaan turunan, sebenarnya turunan itu bisa dipakai untuk apa saja sih dalam kehidupan sehari-hari. Itu ada banyak, contohnya ada beberapa hal yang diberikan di buku ini yang saat ini saya buka adalah buku dari Stewart. Oke. Kalau yang tadi dari Parsel, di Parsel juga ada di sini. Tulisannya lebih jelas pada saat ini sehingga saya membuka ini. Yang pertama adalah Taram. Absolut minimum dan absolut minimum. Jadi mutlak maksimum dan mutlak minimum atau bahasa Indonesianya apa ya? Saya lupa di buku. Intinya sih nilai maksimum sama nilai minimum. Jadi seperti ini. Maaf. Misalnya kita diberikan sebuah fungsi, boleh. Pertanyaannya, nilai maksimum yang paling maksimum mana sih? Nah, Asus, password 123456788. Seperti, maaf, ini, misalnya ada sebuah fungsi, di sini kayaknya, nah seperti ini, kita digambarkan sini. Ini kan naik, turun, naik, naik lagi. Dari naik turun itu, absolut maksimum artinya nilai maksimum yang beneran paling tinggi. Ini juga maksimum, tapi yang beneran yang mana? Yang paling tinggi yang ini. Itu. Yang kedua, absolut minimum. Jadi yang benar-benar di bawah. Ini di bawah, ini di bawah, ini di bawah, tapi maksimum absolut minimumnya maksudnya itu yang mana? Ini bisa dicari menggunakan turunan. Seperti di sini. Yang selanjutnya adalah lokal minimum, lokal maksimum. Seperti di sini.
Ini gambarnya seperti ini. Misalnya sebuah fungsi digambarkan menjadi seperti ini, bergelombang, minimum lokal dan maksimum lokal itu setiap ini teorinya ya, teori yang digunakan ini adalah titik balik dari turun menjadi naik atau naik menjadi turun. Itu titik baliknya, itu adalah nilai lokal minimum atau lokal maksimum. Ketika ketika dari turun menjadi naik, itu lokal minimum. Ketika naik menjadi turun, itu lokal minimum. Seperti yang ini adalah lokal absolut karena nilainya paling kecil. Seperti itu. Didapat ini dari gradien. Gradiennya sama dengan nol. Itu yang didekati dari turunan. Ada satu lagi kalau tidak salah. Nah, extreme value, nilai ekstrim. Nilai ekstrim adalah nilai di mana dia ngebalik, jadinya turun mau naik atau naik mau turun. Ini materinya seperti titik puncak lagi sebenarnya. Nah, di sini, maksudnya di sini nih. Contohnya ini kan di sini decrease atau turun. Kalau fungsi yang satunya ini turun juga. Jadi dari sini ke sini naik, dari sini ke sini turun, itu dicari. Seperti itu. Itu nilai ekstrim. Nah, dalam penggunaannya kita bisa menggunakan ini dalam berbisnis. Jadi dalam 1 tahun sebenarnya misalnya kita punya bisnis, kita buat sebuah fungsi dari bisnis itu nilai modalnya berapa, keuntungannya berapa, dihitung menjadi sebuah fungsi, fungsinya menjadi naik turun, kita bisa menghitung keuntungan maksimal di mana, kerugian maksimal di mana, dan kita bisa memperbaiki dari bisnis kita dari melihat gambar itu. Oh, keuntungan maksimum itu di bulan apa? Oh, di bulan puasa misalnya, di bulan Ramadan. Karena jualan kita pada dipakai untuk buka bersama, untuk bagi-bagi takjil, untuk sahur bersama, dan bersama-bersama yang lain, sehingga pembeliannya banyak. Nah, itu kita stok aja sebelum Ramadan. Jadi biar keuntungannya lebih banyak. Dan, oh ini kerugian terbanyak itu atau penurunan penjualan itu di bulan apa? Oh misalnya pada bulan Desember karena musim hujan misalnya. Ya udah pada saat bulan Desember kita stoknya sedikit biar tidak banyak yang sisa. Nah, itu materinya.